Perdana Menteri Netanyahu menuding Amerika sengaja menahan senjata untuk Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden sengaja menahan senjata untuk Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam unggahan video yang dibagikan pada Selasa 18 Juni. Netanyahu merasa hal ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebagaimana diketahui, Amerika memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar Amerika untuk Israel pada setiap tahunnya. Kemudian pada bulan April 2024, Biden juga menandatangani undang-undang terkait pemberian bantuan tambahan. Kemudian, bantuan tambahan tersebut sebesar 17 miliar dolar Amerika untuk sekutunya di tengah perang Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa pihaknya menangguhkan satu kiriman bom seberat 900 kg ke militer Israel. Dan hal inilah yang membuat Netanyahu menyampaikan protes keras atas tindakan Amerika tersebut. Beginilah pelaku penggelapan mobil bos rental yang tewas di Sukolilo. Pemirsa, aparat kepolisian masih memburu terlapor diduga berinisial RP yang membawa mobil rental milik Burhanis, korban pengeroyokan di Sukolilo, Jawa Tengah. Ketika menyewa, RP diduga menggunakan identitas palsu. Kabar ini pun disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali pada Selasa 18 Juni. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Nicholas lantas mengungkapkan kronologi RP menyewa mobil milik Burhanis asal Jakarta tersebut. Dikatakannya, RP menyewa mobil selama 2 bulan sejak November 2023. Saat itu harga sewa per bulannya adalah 6 juta rupiah. Namun, ketika masa penyewaan habis, RP yang baru membayar 1 bulan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut. Nicholas pun mengatakan kemudian korban melaporkan kepada penyidik kendaraan yang disewa pelaku sempat terdeteksi di wilayah Banten. Polres Jakarta Timur pun lantas menerbitkan surat perintah tugas untuk penyidik untuk bersama-sama dengan korban ke Banten. Namun keesokan harinya kendaraan tersebut sudah diketahui bergeser atau berpindah tempat. Dan saat itu Burhanis menginformasikan berkala keberadaan mobil tersebut kepada penyidik. Namun rencana itu gagal karena korban nekat berangkat ke Pati untuk membawa mobilnya dan berujung dituduh maling hingga dikeroyok sampai meninggal dunia. Dan saat ini polisi telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas. Merosotnya elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta usai nama Anies dan Ahok muncul. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di DKI Jakarta semakin menurun saat ini. Hal tersebut usai nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok mulai muncul meramaikan bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Doli, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta sempat naik tajam ketika ia memasang billboard on the way Jakarta. Oleh karena itu, Doli pun mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya membutuhkan waktu apakah jadi akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta atau tidak. Sebab masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi sebelum pendaftaran resmi Pilkada DKI Jakarta 2024. Untuk itu, Doli pun menegaskan Golkar masih belum mengusung siapapun juga untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Rental mobil di Surabaya meramai-ramai memblacklist pelanggan dengan KTP Pati. Pemirsa, rental mobil di Surabaya, Jawa Timur menolak kendaraannya disewa oleh warga Pati, Jawa Tengah. Hal ini adalah buntut dari kasus penganiayaan pengusaha hingga tewas ketika mengambil mobil sewaannya. Video yang diunggah itu menuliskan terkait penolakan kendaraannya disewa oleh warga Pati. Kemudian dilansir dari kompas.com, pemilik usaha PT Rangga Ringo Transindo, Ikminul Bilal membenarkan postingan tersebut
yang ia buat di media sosial. Ia pun mengatakan pihaknya sudah belajar dari kasus tewasnya pengusaha rental mobil Burhanis, warga Kebayoran Baru, Jakarta. Pati disebut menjadi sarang penadah. Polisi pun sampai menyita puluhan kendaraan bodong. Dengan demikian, Bilal dan sejumlah teman-temannya sesama pemilik mobil rental memutuskan untuk ramai-ramai menolak penyewa dengan KTP Pati. Sebab sejumlah daerah di sana terkenal dengan kampung penadah barang curian. Pemimpin Hizbullah peringatkan Israel untuk tidak memperluas perang. Pemirsa, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah kembali memperingatkan Israel untuk tidak melakukan perang secara luas pada Rabu 19 Juni. Nasrallah juga mengancam Israel bahwa mereka harus siap menghadapi perlawanan di darat, udara, dan juga laut jika perang terjadi di Lebanon.